Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di Ociosi Tajwid. Bagaimana kabar teman-teman semua pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, pada hari ini kita lanjutkan belajar tajwid kita. Nah, sebelumnya kita sudah mencoba mengulas tajwid dan nama-namanya ya di dalam surah-surah pendek gitu. Sekarang kita coba lanjutkan, yaitu surah Az-Zalzalah. Kita ulas ya nanti, terus kita coba bagaimana cara bacanya yang insya Allah benar gitu ya. Kalau kemarin kita sudah baca sampai Al-Adiyat, sekarang kita coba lanjutkan ke surah Az-Zalzalah. Nah, baik teman-teman, sebelumnya jangan lupa nih terus latihan dan ikuti ya, bergabung di channel Ociosi Tajwid ini dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan terus lonceng notifikasinya. Semoga bisa membantu kita semua dalam mempelajari dan juga membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Sebelumnya silahkan teman-teman yang ingin membuka Al-Quran, dibuka Al-Qurannya, dibuka surah Az-Zalzalah, atau bagi teman-teman yang tidak membuka Al-Quran juga tidak apa-apa ya. Tapi saran Koci, bagusnya kita melihat Al-Quran sehingga kita tahu bentuk ayat tersebut gitu, bagaimana cara bacanya. Oh ternyata seperti ini gitu ayatnya. Kalau misalnya tajwidnya ikhfa hakiki, oh seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita baca surah Az-Zalzalah ya, kita baca satu ayat terus kita ulas gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba teman-teman. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, sekarang kita ulas tajwidnya. Idza, dza panjang, dua harokat ya, idza gitu, dua harokat. Dua harokat itu sama dengan dua ketukan. Idza, zulzi. Kalau za itu disebut dengan apa nama tajwidnya? Mad tabi'i. Jadi mad tabi'i ini ciri-cirinya adalah sebelumnya ada fathah bertemu dengan alif, atau kasrah bertemu dengan ya sukun, kemudian ada satu lagi dhammah bertemu dengan waw sukun ya. Jadi teman-teman ingat, kalau fathah itu kawannya alif, kalau kasrah temannya ya sukun, terus kalau dhammah yang seperti koma itu temannya adalah waw sukun. Jadi ingat tiga itu, tiga huruf mad tabi'i, bacanya dua harokat atau dua ketukan, tak boleh lebih. Oke, jadi seperti ini. Idza gitu. Zulzi, hati-hati, zu ya, bukan zu, hati-hati. Zulzilatil, til, alif lam qamariyah. Kenapa alif lam qamariyah tilnya? Bukan ti-nya yang alif lam qamariyah, tapi alif dan lamnya itu yang disebut dengan alif lam qamariyah. Ya, jadi teman-teman ingat, oh alif lam qamariyah ini alif dan lam itu. Ciri-cirinya ada alif dan lam. Terus dia kalau kenapa disebut qamariyah? Karena dia dapat dibaca. Nah, tandanya lamnya itu ada sukun gitu. Kan dibaca til gitu. Til. Nah, lamnya dapat dibaca til. Nah, kita berhentinya di lam sukun gitu. Tapi kalau syamsiyah itu lanjut ke huruf berikutnya. Misalnya tish gitu. Dia ada alif dan lam tapi lamnya tidak ada bertanda sukun. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi kita baca seperti ini. Latil ardu, ardu, ardu. Nah, ro sukun yang sebelumnya ada fathah. Nah, ini contohnya ya, ardu. Nah, patokannya bukan du itu, tapi a-nya itu bertemu dengan ro, disebut dengan tafkim, dibaca tebal, bukan ar ya, tapi ar. Dia tebalnya ke ro gitu ya, huruf ro. Kalau ar itu artinya ro-nya jadi ra gitu ya. Jadi hurufnya tebal. Ardu. Oke.
zilzalaha, za. Nah, itu apa tadi? Mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif. Za, 2 harokat. Terus laha, ha. Nah, itu coba apa? Itu apakah mad iwad atau mad tabi'i? Yuk, coba teman-teman jawab ya. Kira-kira apa? Sebelum Koci sebutkan nih. Nah, oke, apa lahanya? Hanya itu apa? Oke, jadi itu apa? Itu adalah mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Kan di akhir ayat, Kak, gitu ya. Biasanya kalau di akhir ayat itu kan kadang itu ada juga yang disebut dengan mad iwad ya. Nah, kalau ini mad tabi'i, tandanya adalah barisnya cuma satu. Tapi kalau mad iwad itu barisnya ada 2. Misalnya han. Tapi kalau ada kawannya alif, jadi ha gitu ya. Nah, kalau sekarang ini dia satu barisnya ha bertemu dengan alif. Jadi disebut dengan mad tabi'i. Laha gitu. Oke, baca 2 harokat ya. Yuk kita ulang dengan bacaan insyaallah benar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Oke, lanjut. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Hati-hati teman, bukan as ya, tapi as huruf tha, ujung lidahnya. Wa akhrajatil, til itu alif lam qamariyah. Kenapa disebut dengan alif lam qamariyah tadi? Yuk, nanti ditulis di kolom komentar. Ya, tadi udah pernah tuh kau sebutkan alasannya. Kenapa disebut dengan alif lam qamariyah? Nah, oke, lanjut. Au itu jelas ya tafkhim ya, tebal bacaannya. Ardu. Athqa. Hati-hati, sa itu bukan sa. Nanti takutnya kita bacanya cepat-cepat, malah baca jadi sa. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Itu fatal ya salahnya. Tapi dia bacanya ke ujung lidah. As gitu ya. As. Sa ya. Wa akhrajatil ardu sa. Athqalaha. Qa mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif. Laha, ha. Itu mad tabi'i juga ujungnya ya, ha-nya itu karena ada fathah bertemu dengan alif. Yuk kita benarkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Oke. Lanjut. Wa qalal insanu ma laha. Yuk kita ulas. Qa itu mad tabi'i karena fathah bertemu dengan alif dibaca 2 harokat. Qa. Lal alif lam qamariyah. Jawab nanti ya di kolom komentar. Kenapa disebut dengan alif lam qamariyah? Insa. Nun mati bertemu dengan sin. Di sana ada sa ya. Insa. Itu disebut dengan apa? Ikhfa hakiki. Kenapa ikhfa hakiki? Karena di sana ada nun mati bertemu dengan huruf sa ya. Huruf ikhfa hakiki. Maka bacanya samar gitu, dengung ya. Dengung 2 sampai 3 harokat. Gitu. Jadi samar ke huruf sa-nya. Jadi teman-teman jangan bacain semua, tapi dia samar ke huruf sa-nya itu gitu ya. Insa. Jadi teman-teman bacanya seakan-akan mau baca sa gitu bunyinya ya. Insa. Itu beda dengan insa, beda sekali. Kalau insa itu berarti na harusnya. Inna, ya kan? Oke, itu perbedaannya ya. Numalaha, ma mad tabi'i panjangnya 2 harokat, ha juga 2 harokat hanya ya mad tabi'i. Yuk. Wa qalal insanu ma laha. Ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yau itu apa? Huruf lain ya wawnya. Maka dibaca langsung aja gitu, bukan dipanjangkan, tidak dipendekkan juga. Yauma. Bukan seperti itu. Yauma. Jadi sempurnakan ke waw sukun aja gitu. Yauma. Tidak boleh dilama-lamakan pula. Yauma. Tidak. Bacanya langsung aja. Yaumai gitu ya. Jadi disebut dengan lain ya, huruf lain ada di sana. Tapi kalau di ujung kata atau ujung kalimat disebut dengan mad
lain ditambah matnya karena dia panjang nanti itu. Oke. Terus kenapa disebut dengan lain, Kak? Karena di sana ada huruf lain ya, yaitu waw sukun. Nah, sebelumnya ada fathah pada huruf ya. Ya tambah wawnya sukun. Yaw disebut dengan lain ya. Terus lanjut. Zintu. Nah, zintu tanwin bertemu dengan huruf ta atau tu disebut dengan ikhfa hakiki, maka dibaca samar ya, didengungkan 2 sampai 3 harokat zintu gitu ya. Itu samar ke huruf tu-nya gitu ya, huruf ta, bukan zin tapi zintu gitu ya. Tuhaddisu, hati-hati, itu bukan su tapi su, ujung lidah kita itu keluarnya su. Nah, ujung lidah bertemu dengan gigi seri atas depannya su gitu ya. Oke. Akhbaroha, bah sama ya, mat tabi'i 2 harokat karena fathah bertemu dengan alif, 2 harokat bacanya. Ha sama mat tabi'i juga ada fathah bertemu dengan alif ya. Yuk kita mantapkan. Yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Lanjut. Bi anna rabbaka awhalaha. Nah, itu. Bi an itu gunnah, nun bertasydid disebut dengan gunnah ya. Nah, jadi didengungkan teman-teman 2 sampai 3 harokat. An gitu. Rabbaka au itu huruf lain ya. Karena ada fathah bertemu dengan huruf lainnya yaitu waw sukun, maka bacanya au gitu. Halus saja. Ha ya, ha itu dibaca agak tebal ya. Ha ya, kalau pedas gitu bunyinya. Ha. Kalau laha itu mengarah ke dada, itu tenggorokan bawah. Ha gitu ya. Laha panjangnya sama 2 harokat. Bi anna rabbaka awhalaha. Yuk lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Yaw itu huruf lain, ada fathah bertemu dengan waw sukun. Zi ada tanwin bertemu dengan ya, disebut dengan apa? Idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah adalah nun mati atau tanwin ya. Kalau sini tanwin ya pada huruf za itu ya. Tanwin bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu mim nun waw ya. Kalau di sini ya. Jadi bacanya dengung. Zi gitu. Durun. Nah, ini baru alif lam syamsiyah. Kenapa disebut dengan alif lam syamsiyah, Kak? Karena alif lamnya tidak dapat dibaca. Kan nggak ada sukun di lamnya. Jadi dia langsung ke nunnya gitu. Runnah. Nah, terus disambut sama nun tasydid disebut dengan gunnah. Nah, didengung dia 2 sampai 3 harokat ya. Run gitu. Ashtata. Satu su, yang satu lagi ash ya. Hati-hati antara sin dan shin ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Ta itu mat tabi'i tadi ya. Terus ta-nya satu lagi bukan tan tapi ta, karena teman-teman mau berhenti di sana, jadilah mat iwad dia ya. Ta gitu. Bacanya satu aja barisnya, tapi dipanjangkan gitu ya. Ta. Kalau dilanjutkan dia menjadi idgham bil gunnah, talli gitu. Karena ada tanwin bertemu dengan lam ya, disebut dengan idgham bi gunnah. Tapi teman-teman kalau berhenti di ta itu jadi mad iwad karena ada fathah fathatain ya bertemu dengan alif di akhir ayat menjadi mad iwad. Baca 2 harokat sama dengan mad tabi'i gitu ya. Yuk kita coba. Kalau bacanya berhenti di ta gitu ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Kalau lanjut ya, yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Nah, gitu ya. Baca lamnya kalau lanjut. Terus kalau liyurau, raw itu apa tadi? Huruf lain. Karena ada fathah pada raw bertemu dengan waw sukun. Maka dia baca langsung aja, lebih halus gitu ya. Raw gitu. Ma itu mat tabi'i ya. Ma lahum. Oke, lanjut ya teman-teman. Faman ya'mal
مثقال ذرة خيرا يره. Coba lagi. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Famai, nun mati bertemu dengan huruf ya idgham bi gunnah karena bertemu dengan ya si nun matinya ini. Ya, maka dibaca dengung gitu. Misqaqa mat tabi'i karena ada fathah bertemu dengan alif panjangnya 2 harokat qa gitu. Tin kha, dzarratin kha. Menurut teman-teman tinnya ini dengung apa tidak? Atau jelas bacanya? Ya, tentu jelas ya karena di sini si ta marbutah yang berbaris kasratain bertemu dengan kha huruf izhar maka disebut dengan izhar halqi. Jadi izhar halqi ini adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6 yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha ya, terus apa satu lagi a ya. Nah, maka dia dibaca jelas gitu, tidak dengung. Jadi jelas aja dzarratin khai. Nah, gitu. Khai itu sebut dengan lain ya, huruf lain. Karena kha-nya berbaris fathah bertemu dengan huruf lain ya sukun. Jadi huruf lain itu ada 2, waw sukun dan ya sukun yang sebelumnya ada fathah gitu. Jadi itu syaratnya huruf lain. Ya, bacanya biasa aja khai gitu. Roi. Nah, itu disebut apa? Idgham bi gunnah karena ada tanwin pada huruf ra bertemu dengan ya. Itu disebut dengan idgham bi gunnah. Roi, dengung dia. Ya. Roh, itu hati-hati roh. Haknya, hu-nya itu kalau mati dia kan berada di akhir kalimat, berarti kan sukun jadinya. Bukan roh, tapi roh. Dia tenggorokan bawah jadi ya mengarah ke dada. Roh gitu. Jangan roh, bukan seperti itu, tapi ya roh. Rasakan aja. Ya roh. Nah, sampai tenggorokan bawah aja batasnya. Oke, teman-teman lanjut. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. May itu digom bi gunnah. Nun mati bertemu dengan huruf ya maka dibaca dengung. Terus misqaqa itu mat tabi'i, fathah bertemu dengan alif ya. Panjangnya 2 harokat aja, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke? Rotin dinsya itu apa? Tanwin bertemu dengan huruf sya itu disebut dengan ikhfa hakiki, maka bacanya samar ke huruf sya-nya itu. Dinsya ya. Syarroi, roi itu disebut dengan idgham bi gunnah juga. Karena pada huruf ra itu ada tanwin ya, fathatain bertemu dengan ya. Maka dibaca dengan dengung, roi gitu ya. Ya roh, rohnya juga seperti tadi. Oke, yuk kita coba ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekarang kita coba baca dari awal, teman-teman. Kita baca sama-sama, oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Shadaqallahul azim.
Baik teman-teman, itu dulu belajar tajwid kita hari ini. Kita sudah mencoba mengulas surah Az-Zalzalah. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan nanti untuk mengulas surah berikutnya. Mudah-mudahan bisa melatih kita semua untuk membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya ya. Kemudian teman-teman juga tahu nih apa saja nama tajwid yang ada pada ayat di surah tersebut gitu ya. Baik teman-teman, tetap ikuti terus belajar di Oci Yosi Tajwid. Semoga teman-teman bisa terbantu. Oci tutup, mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam menyampaikan atau membaca Al-Quran. Tetap semangat, istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.